Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ninengah Melianti, NIM 18104233, kelas B, jurusan TIKB. Hari ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Materinya itu ada 4. Yang pertama itu mengenai asuransi, kedua anjak piutang, ketiga modal ventura, dan yang keempat itu adalah mengenai dana pensiun. Untuk perkenalan dirinya, tadi sudah saya memperkenalkan diri. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai asuransi. Nah, apa sih itu asuransi? Asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, antara pihak tertanggung dan penanggung. Nah, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atau atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Nah, fungsi asuransi merupakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko yang tak terduga dalam hidup seperti kecelakaan, jatuh sakit, dan yang lainnya. Oke, unsur asuransi. Nah, yang pertama, ada 3 unsur asuransi, yaitu pertama, premi asuransi adalah iuran biaya yang dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi. Yang ketiga, yaitu klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Oke, selanjutnya itu mengenai jenis-jenis asuransi. Pertama, asuransi kesehatan, kedua, asuransi jiwa, ketiga, asuransi rumah, keempat, asuransi kecelakaan. Yang kelima itu asuransi perjalanan. Jenis asuransi dilihat dari segi fungsi asuransi dibagi menjadi 3, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi yang ketiga itu reasuransi. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis asuransi dilihat dari segi kepemilikannya. Asuransi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Asuransi milik pemerintah, 2. Asuransi swasta nasional, 3. Asuransi milik perusahaan asing, 4. Asuransi milik campuran. Nah, yang kelima itu selanjutnya mengenai keuntungan asuransi. Keuntungan asuransi. Oke, kita back dulu. Keuntungan asuransi. Asuransi memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu bagi perusahaan asuransi. Keuntungan asuransi yang pertama bagi perusahaan asuransi adalah keuntungan dari premi yang diberikan oleh nasabah, kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat berharga. Nah, yang kedua itu keuntungan asuransi bagi nasabah. Pertama, memberikan rasa aman, kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya itu mengenai prinsip asuransi. Pertama, insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi. Yang keempat, proximate cause. Yang kelima, subrogation. Yang keenam, contribution. Dan ada juga jenis-jenis risiko. Yang pertama itu risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Yang ketiga, risiko individu. Risiko individu itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat.
Ini materi yang kedua yaitu mengenai anjak piutang. Nah, anjak piutang atau factoring merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Nah, kegiatan anjak piutang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100.259/013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah pertama, pengambilan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga itu mengelola usaha-usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Nah, selanjutnya itu dalam praktiknya keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada para nasabah terdiri dari 1. Jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien, yang dikenal dengan istilah fee dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu. Yang kedua itu biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien, dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Selanjutnya itu materi mengenai pihak yang terlibat dalam anjak piutang dan fasilitas yang diberikan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah yang pertama, kreditur. Adapun kreditur atau klien menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau hutang kepada kreditur atau klien. Nah, berikut transaksi yang terjadi di antara ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Pertama, kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Ketiga, debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Kemudian fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditur kliennya. Selanjutnya itu dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. Berdasarkan pemberitahuan. Pertama itu adalah disclosure, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Yang kedua, undisclosed, merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Yang kedua itu berdasarkan tanggung jawab, dibagi menjadi dua, yaitu with recourse, dalam hal apabila isi debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kreditur tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Yang kedua itu without recourse. Dalam fasilitas ini, apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur. Oke, next.
berdasarkan pelanggan dibagi menjadi 3, yaitu full service factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan termasuk fasilitas untuk menanggung risiko terhadap kredit yang macet. Yang kedua itu resource factoring adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir fasilitas semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Dalam hal ini, risiko kredit tetap berada pada kreditur. Yang ketiga itu bulk factoring, jasa yang diberikan terhadap kreditur hanya fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Yang keempat itu maturity factoring. Dalam perusahaan jenis ini, fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditur adalah perlindungan kredit meliputi pengurusan kas atas penjualan, penagihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang. Dalam jenis ini, jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Yang kelima itu invoice discounting. Pemberian fasilitas jasa hanyalah untuk yang berbentuk pembiayaan anjak piutang. Yang keenam itu adalah disclosure factoring. Dalam fasilitas ini, perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Yang ketujuh itu adalah advances payment, yaitu transaksi pengalihan piutang di mana pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Berdasarkan wilayah, dibagi menjadi 2, yaitu domestic factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Yang kedua itu international factoring merupakan kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antar negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor impor. Yang keempat itu mengenai jasa-jasa biaya yang diberikan. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut. Pertama, itu jasa pembiayaan atau financing service. Dalam hal ini, jasa pembiayaan perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka atau pre-financing kepada kreditur yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua itu jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi pertama, analisis kelayakan suatu kredit, kedua, melakukan administrasi kredit, ketiga, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Yang keempat itu perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Nah, yang kelima itu keuntungan anjak piutang. Pertama, bagi perusahaan anjak piutang, yang pertama itu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua, bagi kreditur atau klien, yang pertama itu keuntungannya itu mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Dua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang. Kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Yang ketiga itu bagi debitur memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Jadi yang ketiga itu mengenai modal ventura. Pengertian modal ventura. Modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya, sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Dengan demikian, kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Nah, ciri-ciri atau karakteristik modal ventura adalah pertama, kegiatan yang dilakukan yang bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Kedua, penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas 3 tahun. Yang ketiga itu bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi. Yang keempat itu keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain atau dividen atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modal yang dihidang jenis yang diinginkan.
Yang kelima itu kegiatan lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan suatu usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Selanjutnya itu mengenai tujuan pendirian modal Ventura. Yang pertama itu untuk pengembangan suatu proyek tertentu. Yang kedua, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Yang ketiga, pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Yang keempat itu kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kurang modal akan tetapi tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman. Yang kelima itu alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan masih menggunakan teknologi lama. Yang keenam, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang ketujuh, membantu pendirian perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugian sangat besar. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan modal Ventura adalah sebagai berikut. Pertama, bagi perusahaan modal Ventura, memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Yang kedua, bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU, membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. Yang kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. Yang ketiga, membantu pengembangan usaha melalui pelunasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. Yang keempat, mengurangi risiko kerugian maksudnya, jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka risiko kerugian pun ditanggung sendiri. Namun, apabila dijalankan bersama dengan modal Ventura, maka risiko dapat disebarkan antara keduanya. Jenis pembiayaan modal Ventura yang pertama itu equity financing, yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Yang kedua itu semi-equity financial, yaitu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal Ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. Yang keempat, bagi hasil pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Yang kelima, sumber-sumber dana modal Ventura. Sumber-sumber dana dapat dilihat sebagai berikut. Dari dalam perusahaan, dana dari sumber ini dapat diperoleh melalui pertama, setoran modal dari pemegang saham, kedua, cadangan laba yang belum terpakai, ketiga, laba yang ditahan. Yang kedua, dari luar perusahaan, dana dari sumber ini dapat diperoleh dari pertama, investor, baik perorangan maupun industri, yang kedua, pinjaman dari dunia perbankan, ketiga, pinjaman dari perusahaan asuransi, keempat, pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Sedangkan pertimbangan untuk memilih dana dari sumber dana di atas adalah jangka waktu pinjaman apakah panjang atau pendek, sifat pinjaman yang dipinjamkan lunak atau komersil, suku bunga atau biaya yang dibebani. Yang keempat yaitu mengenai dana pensiun. Nah, apa sih itu dana pensiun? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berarti yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Ada juga pengertian pensiun adalah hak bagi seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, jadi kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari dan iuran yang dipotong dan pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Tujuan dana pensiun yaitu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kedua, agar di mana usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Ketiga, memberikan rasa aman dari segi batinnya sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan lagi.
Kedua, jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK merupakan program pensiun yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada karyawan setelah memasuki usia pensiun. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi. Nah, jenis dana pensiun secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemberi kerja, lembaga asuransi kesehatan, dan lembaga keuangan. Yang ketiga itu sistem pembayaran pensiun. Ada 2 jenis pembayaran uang pensiun yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut: program pensiun manfaat pasti atau PPM. Yang kedua itu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang keempat, asas-asas dana pensiun. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi saya mengenai 4 materi yang diberikan. Yang pertama itu mengenai asuransi, yang kedua itu mengenai anjak piutang, yang ketiga mengenai modal ventura, dan yang keempat itu mengenai dana pensiun. Nah, materi yang saya jelaskan itu saya dapatkan dari materi yang diberikan oleh Ibu dosen, dan ada beberapa referensi yang saya dapatkan dari Google. Nah, linknya sudah saya sertakan di PPT yang saya buat. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya.